Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Pembahasan kali ini meliputi yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, faktor-faktor penyebab globalisasi. Yang ketiga, dampak positif globalisasi. Dan yang keempat, dampak negatif globalisasi. Sebelum masuk ke pembahasan, menurut kalian, kenapa sih kita perlu memahami globalisasi? Jadi, kita perlu memahami globalisasi karena globalisasi memberi dampak dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa perubahan sosial maupun berbagai fenomena sosial lainnya. Dengan memahami globalisasi, kita dapat memahami pengaruh serta dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas yang pertama terkait pengertian globalisasi. Apa sih sebenarnya globalisasi itu? Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, pendapat dari Martin Albrow. Menurutnya, globalisasi diartikan sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan, globalisasi merupakan proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Yang ketiga, pendapat dari Anthony Giddens. Menurutnya, globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian globalisasi secara umum, yaitu globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik itu dalam aspek budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Munculnya era globalisasi tidak terlepas dari upaya manusia untuk melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya globalisasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab munculnya globalisasi yang berasal dari luar negeri dan perkembangan dunia. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Ketiga, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Keempat, modernisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama. Kelima, meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional. Dan yang keenam, perkembangan HAM atau hak asasi manusia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor penyebab munculnya globalisasi yang berasal dari dalam negeri. Berikut adalah faktor-faktor internal tersebut. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Yang keempat, munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima, berkembangnya cara pikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Globalisasi memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat. Dampak itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dampak globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan pengaruh yang menguntungkan
menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Beberapa dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Kemajuan teknologi komunikasi memudahkan semua orang dalam melakukan hubungan dengan orang lain, meski berada di tempat yang berjauhan. Saudara, keluarga, atau teman yang berada di negara lain dapat dengan mudah kita hubungi. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari proses globalisasi yang sudah dan sedang berlangsung sampai saat ini. Kedua, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pembukaan industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Globalisasi membantu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan didorong untuk berpikir lebih maju. Keempat, meningkatnya turisme dan pariwisata. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal. Salah satunya sektor pariwisata. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi, seperti website dan media sosial lainnya. Berkembangnya dunia pariwisata di era globalisasi dapat dilihat dari tingkah laku wisatawan yang datang ke tempat pariwisata, di mana pelaku wisata dan pengunjung wisata sudah memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih di era globalisasi. Kelima, meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi tentunya menjadi lebih produktif, efektif, serta efisien. Nah, itu tadi mengenai dampak positif globalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif merupakan pengaruh buruk yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang tidak terkendali. Kemudahan penggunaan internet memberikan akses pada siapa saja untuk mencari berita hanya dengan menggunakan ponsel. Tidak dapat dipungkiri, kondisi ini akan membuat banyak berita negatif beredar di masyarakat. Bahkan tidak sedikit pula bertebaran berita palsu. Kedua, timbulnya sikap ala kebarat-baratan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat, budaya, dan teknologi pun juga ikut berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Misalnya, saat ini masyarakat sering mengikuti tren fashion serta tontonan yang didominasi oleh dunia barat. Kondisi ini sering disebut juga sebagai westernisasi. Ketiga, munculnya sikap individualisme. Globalisasi mendorong perkembangan sikap individualisme, yaitu sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan mementingkan kepentingan orang lain. Keempat, berkurangnya sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan. Munculnya era globalisasi membuat orang Indonesia kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Hal itu sering terjadi di kota-kota besar yang mayoritas penduduknya sudah tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Misalnya dengan adanya gadget atau handphone dapat menutup manusia. Bahkan semua orang lebih mementingkan HP-nya ketimbang dengan adanya kesusahan di sekitar mereka. Contoh kecilnya adalah orang kota lebih cenderung cuek dan tidak peduli satu sama lain. Kelima, terkikisnya budaya atau jati diri bangsa. Globalisasi membuat arus informasi antar negara menjadi lebih mudah. Media seperti televisi, internet, dan komputer menjadi perangkatnya.
banyak arus informasi yang secara bebas diterima masyarakat, lambat laun akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Informasi itu akan membuat jati diri masyarakat semakin lama akan terkikis secara perlahan. Beberapa contoh budaya globalisasi yang perlu dihindari adalah gaya hidup bebas dan pergaulan tanpa batas. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dampak negatif globalisasi. Berikut ini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Keempat, selektif terhadap pengaruh globalisasi. Dan yang terakhir, perlunya perhatian orang tua dalam memantau pergaulan dan cara hidup anaknya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai globalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian mengenai globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.